Ya, shalom. Sebelumnya sudah ditaruh di grup bahwa hari ini saya khotbah dengan tema kemenangan terbesar, tapi ya saya mengubah khotbah ini ya karena baru tahu dari Ibu Nokar bahwa hari ini ada syukur ulang tahun ya. Nah, jadi saya mengubah tema khotbah hari ini. Kita akan belajar satu tema, dipuji oleh Tuhan. Dipuji oleh Tuhan. Ini rasanya aneh kalau mendengar dipuji Tuhan ya. Biasanya memuji Tuhan. Kalau kita memuji Tuhan itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang biasa. Tapi dengan tema ini mau mengatakan bahwa Tuhanlah yang memuji kita. Tuhanlah yang memuji manusia. Nah, kalau Tuhan bisa memuji manusia, maka Dia juga bisa memuji saya dan saudara. Jadi bukan hanya kita yang puji Tuhan, tapi Tuhan juga puji kita. Tapi Tuhan tidak puji semua orang. Hanya orang-orang tertentu saja yang Tuhan puji. Dan beberapa contoh di dalam Alkitab menunjukkan ada sejumlah orang atau sejumlah kalangan itu yang dipuji oleh Tuhan. Dan hari ini saya ingin mengajak kita belajar dari orang-orang atau kelompok-kelompok orang atau orang seperti apakah yang dipuji oleh Tuhan. Ya, saya mau berikan beberapa. Pertama, mari kita melihat pribadi Nathanael atau Bartolomeus. Ya. Ini salah satu murid Yesus ya. Ya. Kalau saudara cari dalam daftar murid Yesus, ada nama Bartolomeus, tapi nggak ketemu nama Nathanael, ya kan? Coba kalau yang masih ingat hafalan 12 murid Yesus, ya, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, saudara sebut sampai 12 murid Yesus, nggak ada Nathanael di dalam, yang ada Bartolomeus. Nah, tapi sebenarnya adalah Nathanael itu adalah orang yang sama dengan Bartolomeus, atau Bartolomeus sama dengan Nathanael. Nah, dia adalah seorang murid Yesus dan dia itu menjadi murid Yesus karena diajak oleh saudaranya yang bernama Filipus. Dia diajak oleh Filipus untuk datang bertemu dengan Yesus. Nah, begitu Filipus membawa Nathanael atau Bartolomeus ini bertemu dengan Yesus, Yesus lalu mengucapkan kata-kata dalam Yohanes 1 ayat 27. Ya, Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Lihat, ini orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ini sebuah pujian. Ya. Kalau Tuhan melihat saudara, kira-kira bisa Tuhan memuji bahwa, wah, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ya. Wah, ini susah ya. Jangan-jangan Tuhan lihat bahwa tidak ada keaslian di dalamnya. Nah, tapi ini tidak ada kepalsuan di dalamnya dan yang ngomong ini Yesus. Kalau yang ngomong ini Yesus yang adalah Tuhan dan Dia Maha tahu, Dia tahu pikiran dan hati orang, maka betul-betul si Nathanael ini adalah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Nah, saudara, tentu saja Israel yang dimaksudkan di sini itu tidak mengacu kepada masalah jasmani, masalah kebangsaan, karena ya dia sudah adalah orang Israel, dia sudah adalah orang Yahudi berkebangsaan atau berdarah Israel. Jadi jelas bahwa ketika Yesus bilang Israel sejati, maka dia bukan mengacu kepada kebangsaan, tapi dia mengacu kepada hal rohani. Ya, dia mengacu kepada hal rohani. Jadi boleh dianggap bahwa pujian yang Tuhan Yesus berikan kepada Nathanael atau Bartolomeus ini adalah pujian tentang kerohaniannya atau imannya, di mana imannya itu adalah iman yang sejati. Ya, kalau dikatakan tentang Israel sejati, maka ada Israel yang tidak sejati. Ya. Ada Israel sejati, ada Israel tidak sejati, atau Israel palsu. Dan ini benar. Coba lihat Roma 9 ayat 6. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel.
berarti ada orang Israel yang tidak sungguh-sungguh Israel. Ada orang Israel yang adalah Israel palsu. Lalu orang Israel yang palsu, yang tidak sejati itu yang gimana? Roma 2:28. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Nah, di sini ada dua kata lahiriah muncul, yaitu berhubungan dengan keyahudian, ya, dan berhubungan dengan sunat. Maka Yahudi sejati bukan Yahudi lahiriah. Sunat sejati bukan sunat lahiriah. Itu berarti orang Israel atau orang Yahudi yang sejati, ya, itu bukan hanya sekedar lahiriah. Berarti yang palsu, yang tidak sejati, itu adalah lahiriahnya saja. Ya, lahiriah saja. Mereka secara lahir adalah orang Israel. Mereka melakukan hukum-hukum agama secara lahiriah, seperti sunat dan upacara-upacara lain, tapi sebenarnya hati mereka jauh dari Tuhan. Ya, mereka tidak pernah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Itu yang disebut palsu. Sekarang coba bandingkan dengan Yesaya 48 ayat 1 dan 2. Dengarlah firman ini, hai kaum keturunan Yakub, yang menyebutkan dirinya dengan nama Israel, dan yang adalah keturunan Yehuda, yang bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui Allah Israel, tapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Bayangkan, mereka menyebut diri Israel, mereka bersumpah demi nama Tuhan Allah Israel, tapi mereka tidak sungguh-sungguh dan tidak dengan tulus hati. Bahkan mereka menyebut diri mereka kota kudus, dan mereka bertopang kepada Allah Israel, Tuhan semesta alam. Wow, lihat semua ini, kelihatannya gambarannya bagus itu. Mereka menyebut diri Israel, mereka bersumpah demi nama Allah Israel, mereka menyebutkan diri mereka dengan kota kudus Yerusalem, mereka berpegang pada Allah Israel, Tuhan semesta alam, tapi tidak sungguh-sungguh dan tidak dengan tulus hati. Bisa ada begitu. Saya kutip di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Bunyinya begini. Dengarlah aku, hai keturunan Yakub, umat Israel, keturunan Yehuda. Kamu bersumpah setia kepada Tuhan, tapi tidak dengan tulus hati. Kamu membanggakan diri karena tinggal di kota suci, dan mengatakan bahwa kamu bersandar kepada Allah Israel, Tuhan semesta alam. Ngakunya dari mulut begitu, tapi tidak pernah sungguh-sungguh. Orang Israel adalah keturunan Abraham, dan mereka bangga dengan itu. Maka dalam Yohanes 8 ayat 39, jawab mereka kepada Yesus, Bapak kami adalah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Mereka bilang, Bapak kami Abraham. Tapi Yesus bilang di ayat 44, iblislah yang menjadi Bapak. Mereka bangga, kami ini anaknya Abraham, Bapak kami Abraham. Iblislah yang menjadi Bapak. Itu berarti bahwa mereka adalah Israel. Mereka adalah Yahudi, tapi Israel atau Yahudi lahiriah. Tapi hatinya tidak pernah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, ini persis seperti orang Kristen juga. Karena ada banyak orang Kristen seperti itu. Namanya saja Kristen. Ya, kalau pergi ke Kupang sana itu ya, mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua ada ya. Daftar murid-murid Yesus ada kecuali Yudas Iskariot. Ya, tidak ada, tapi semua nama lain ada, ya. Nah, tapi yang ada di dalam penjara itu ya juga Matius, ada Markus, ya ada Yohanes, ada Paulus, semua. Namanya Kristen, agamanya Kristen, lahir dalam keluarga Kristen, bangga jadi Kristen, melakukan kewajiban-kewajiban Kristen seperti dibaptis, perjamuan, katekisasi, tabisidi, pelayanan dan sebagainya. Tapi mereka bukan Kristen. Dulu waktu Yahya Waluni suka ribut-ribut menyerang agama Kristen itu ya, sampai saya mau debat dengan dia itu, tiba-tiba ada satu orang telepon saya dari Alor. Alor itu pulau di NTT yang terkenal kuasa gelapnya. Ya, hebat-hebat itu kampungnya Ibu Agustina itu. Ya, ya, itu orangnya bisa terbang. Ya, itu bisa terbang. Saya nggak tahu benar apa tidak, tapi pernah mendapatkan informasi bahwa pernah ada kontes kuasa gelap di dunia. Ya, dan Alor juara 2 setelah Afrika. Ya, mungkin sekarang kurang, tapi zaman dulu tuh orang biasa terbang. Tapi itu rohani,
Karena mereka untuk pergi KKR terbang. Ya. Ya. Karena pernah ada acara, katanya ada acara KKR begitu ya, ada tim doa, ada berdoa di bawah panggung di lapangan. Tiba-tiba bola api, ya, bluk jatuh guling-guling ke bawah itu. Wah, tiba-tiba satu nenek keluar, permisi mau ikut KKR, ya. Jadi datang ke KKR juga pakai kuasa gelap itu. Nah, jadi mereka terkenal. Lalu pas Yahya Waluni bikin kacau itu ya, tiba-tiba satu orang bapak pendeta, saya betul-betul benci ini orang. Benci ini orang karena dia terlalu menghina agama kita. Saya sebagai orang Kristen saya tersinggung. Kalau Bapak Pendeta izinkan, lepas saya. Artinya izinkan saya 3 hari mati. Maksudnya dia akan pakai kuasa gelap untuk serang Yahya Waluni 3 hari mati. Jadi saudara lihat ya, kenapa dia mau bunuh orang itu pakai kuasa gelap? Karena dia terlalu cinta Kristen. Ya kan? Dia cinta Kristen karena tidak mau Kristen dihina-hina semacam itu. Nah, coba bayangkan. Ini berarti orang fanatik dengan agamanya, cinta agamanya, tapi kok bisa pakai kuasa gelap? Berarti dia tidak sungguh-sungguh Kristen dong. Maka ada orang yang aktif Kristen, sungguh-sungguh mencintai Kristen sebenarnya, tapi dia tidak pernah sungguh-sungguh jadi Kristen. Ya, ingat ya, tidak ada orang lahir langsung jadi Kristen. Kalau lahir langsung beragama Kristen ada, karena opa oma Kristen, ya papa mama Kristen, begitu lahir dia jadi Kristen. Apalagi dalam gereja-gereja Protestan yang tradisi membaptis anak. Kadang-kadang ada yang baru lahir dibaptis, sudah jadi beragama Kristen, tapi Kristen sendiri itu tidak identik dengan agama Kristen. Semua bisa beragama Kristen, tapi menjadi Kristen itu tergantung dari orangnya, itu betul-betul menyambut Yesus dalam hidupnya, hatinya atau tidak. Nah, walaupun ada begitu banyak orang Israel palsu, tapi Nathanael ini beda. Dia adalah seorang Israel sejati. Dia orang Israel sejati yang tadi Yesus bilang di Yohanes 1:47, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Luar biasa. Perhatikan kata-kata Henry. Henry bilang, dia setia, maksudnya Nathanael ini setia terhadap agama yang diakuinya. Dan dia hidup sesuai ajaran-ajarannya. Dia benar-benar baik, sama seperti tampak luarnya, dan apa yang diperbuatnya sama seperti yang diakuinya. Yang diperbuatnya sama dengan yang diakuinya. Nah, kebanyakan kita ini adalah yang diakuinya beda dengan yang diperbuatnya. Ya, ini sama. Dia adalah seorang Yahudi secara rohani, dan dengan demikian dia adalah orang Kristen sejati. Ya. Bandingkan dengan Roma 2:29. Tapi orang Yahudi sejati ialah orang yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara harfiah. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dia bilang, orang Yahudi sejati ialah yang hatinya benar di hadapan Allah. Sebab Allah tidak mencari yang dikitan, tapi yang hati dan pikirannya sudah dibaharui. Itu yang paling penting. Ya. Nah, maka orang Kristen sejati itu adalah orang Kristen yang sudah diperbaharui di dalam hatinya. Dan pembaharuan hanya mungkin terjadi kalau ada Yesus di dalam hati. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus di hatiku. Kalau Yesus ada di hatiku, baru perubahan ajaib terjadi. Makanya dalam 2 Korintus 5:17, siapa ada dalam Kristus, dia ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, kalau Nathanael Yahudi atau Israel sejati, tidak ada kepalsuan, dipuji oleh Tuhan. Maka sebenarnya orang yang bisa dipuji Tuhan itu adalah orang yang adalah bukan hanya Kristen, tapi Kristen sejati yang sudah dibaharui atau yang benar-benar telah menerima Kristus di dalam hatinya. Ya, ini sesuai dengan Roma 2:29. Ya, setelah kata-kata tadi ya, sunat ialah sunat dalam hati secara rohani, bukan secara harfiah, maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah.
berarti Allah memang memuji. Allah memuji siapa? Allah memuji orang Yahudi sejati atau Israel sejati. Sama dia dengan dia memuji Kristen sejati. Kalau kita hanya KTP saja yang Kristen, seperti banyak terjadi, aktif, mungkin pujian datang dari manusia. Ya. Tapi yang model seperti itu, dipuji manusia tapi tidak lurus di hadapan Allah, itu biasanya dipuji manusia, dibenci Allah. Ya. Lukas 16:15, lalu dia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Kalau yang dikagumi manusia itu juga dikagumi Allah, maka no problem. Tapi sebenarnya kalau ini tidak benar di hadapan Allah, tapi dipuji oleh manusia, dikagumi oleh manusia, maka Allah benci ini. Ya, maka kalau kita bukan Kristen sejati, bukan Kristen sungguh-sungguh, ya, bukan hanya nggak dapat pujian, tapi dibenci. Apalagi kalau kita tampil bagus sebagai orang Kristen, kelihatannya, waduh, sungguh-sungguh kelihatannya serius. Tapi kalau tidak, maka ketika manusia memuji, Tuhan membenci. Ya, tapi kalau kita Kristen sejati, ini dipuji oleh Tuhan. Ya, oke, ini orang pertama yang dipuji oleh Tuhan. Tinggal kita memeriksa diri kita, apakah kita Kristen sungguh-sungguh atau hanya KTP saja yang Kristen. Ya. Oke, sekarang yang kedua kita melihat dari kasus perumpamaan tentang talenta. Ini di Matius pasal 25 ada perumpamaan Yesus tentang talenta. Mula-mula dikatakan bahwa seorang tuan hendak bepergian dan dia mempercayakan hartanya kepada 3 orang hambanya untuk digandakan atau dibungakan. Coba perhatikan ayat 15, Matius 25. Yang seorang diberikan 5 talenta. Yang seorang lagi 2. Dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu dia berangkat. Tuan kasih hambanya, 1 dapat 5, 1 dapat 2, 1 dapat 1. Dibungakan. Digandakan. Nah, setelah lama berlangsung tuannya pulang, perhitungan dimulai, panggil hamba-hamba itu. Dan hasilnya pertama, hamba yang diberikan 5 ternyata bisa menggandakan 100%. Ayat 20. Hamba yang menerima talenta itu datang dan dia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan padaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Keuntungan 100%. Luar biasa ya. Hamba yang diberikan 2, dia berhasil menggandakannya. Ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta yang Tuhan percayakan padaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. 100% juga ya. Terus hamba yang ketiga yang dapat 1. Apa yang dia bikin? Ayat 18, 24, 25. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Ini, terima kepunyaan Tuhan. Yang mana hamba yang baik dan mana hamba yang jahat? Ini hamba yang ketiga ini baik apa jahat? Jahat. Anehnya, kemarin saya ada di Jawa Tengah, ngobrol-ngobrol sama beberapa pendeta. Mereka rupanya bercerita tentang seorang pendeta yang khotbahnya aneh-aneh. Dan salah satu khotbahnya adalah waktu dia khotbah tentang talenta ini, justru dia mengecam hamba yang pertama dan hamba kedua dan puji hamba yang ketiga. Saya bilang, bagaimana ada pendeta khotbah kok bisa seperti itu? Lalu saya tanya, pendeta siapa? Pendeta Jason. Saya bilang, oh, pendeta yang sama yang dulu bilang Ishak itu idiot.
Ya. Kok bagaimana bisa? Tapi ya, dia mengatakan bahwa justru inilah yang dipuji. Maksudnya dialah hamba yang baik. Karena dia tidak mau kompromi dengan kejahatan tuannya. Ya. Nah, tapi jelas di sini kan kita bisa melihat bahwa justru hamba itu dikecam oleh Yesus. Ya. Sekarang kalau kita melihat bagaimana reaksi Tuhan Yesus. Untuk yang 5 talenta diberi pujian. Ayat 21. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan padamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Perhatikan yang saya garis bawahi. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Hamba yang kedua yang dapat 2 talenta dan membungakan 100% pujian. 23. Maka tuannya berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Dan seterusnya kalimatnya sama. Sedangkan untuk hamba yang dapat 1 talenta yang tidak membungakannya, perhatikan ayat 26 sampai 30. Maka jawab tuannya itu, hai hamba kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku hendak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uangku kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya diberi sehingga berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Nah, terlepas dari yang terjadi pada hamba yang malas itu, tapi untuk 2 hamba yang berhasil membungakan talentanya, ya, Tuhan itu memberi pujian. Nah, pada waktu Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini, Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan ini sebenarnya tentang kerajaan Allah. Perhatikan ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, memanggil hamba-hambanya, mempercayakan harta kepadanya. Berarti yang diceritakan di dalam perumpamaan itu semua mempunyai makna rohani. Maka Tuhan yang punya modal itu sebenarnya menunjuk kepada Tuhan sendiri. Hamba-hambanya itu adalah manusia atau orang Kristen. Talenta di sana itu adalah kemampuan yang Tuhan berikan di dalam melayani dia. Dan ternyata ada hamba-hamba Tuhan yang baik yang mendapatkan 5 dan 2. Tapi ada hamba yang jahat yang mendapatkan 1. Untuk hamba yang jahat dan malas mendapatkan kecaman dan hukuman. Dan untuk hamba yang baik dipuji oleh Tuhan. Nah, kalau begitu orang yang dipuji Tuhan itu yang bagaimana? Orang yang dipuji Tuhan adalah orang yang melayani Tuhan sebagai hamba-hamba yang setia dengan mempergunakan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada mereka untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka tadi orang pertama yang dipuji Tuhan itu adalah orang Kristen sejati. Tapi tidak hanya cukup di situ. Setelah menjadi orang Kristen sejati, maka penting untuk melayani Tuhan sungguh-sungguh dengan semua yang Tuhan berikan. Semua potensi, semua apapun yang Tuhan berikan, itu perlu dipakai. Perhatikan kecaman terhadap hamba yang terakhir tadi di ayat 26. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Sudah pasti dia malas ya. Tapi bukan hanya bilang malas. Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Mengapa dikatakan dia jahat? Karena dia tidak mengakui kesalahannya. Tapi dia malah membenarkan dirinya dan menyalahkan tuannya. Maka di sini dia sudah malas lagi jahat.
Makanya ada orang yang mengatakan malas itu jahat. Orang lain berkata orang jahat tidak selalu malas, tapi orang malas itu jahat. Nah, jadi dalam pelayanan kepada Tuhan hanya ada dua posisi di dalam pelayanan kepada Tuhan. Ada hamba yang baik dan ada hamba yang jahat, yang dipuji oleh Tuhan atau dikecam atau dihukum oleh Tuhan. Nah, sesuatu yang menarik di sini adalah bahwa di dalam pujian yang Tuhan berikan kepada dua hamba pertama, pujiannya sama, biarpun hasilnya beda. Coba mari kita lihat tabel ini. Ya. Saudara melihat hamba pertama modal 5, hasilnya 5. Hamba kedua modal 2, hasilnya 2. Tapi lihat pujiannya. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberi padamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yang hamba kedua, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Pujiannya sama. Hasilnya sama-sama. Kalau presentasi sama-sama 100%. Tapi hasil yang terlihat sekarang, ini dapat 10. Sekarang ada 10 di tangannya. Ini hanya 4. Tapi pujiannya sama. Itu berarti di dalam pelayanan Tuhan bukan melihat hasil, tapi Tuhan melihat ketaatannya, perjuangannya, pengorbanannya di dalam pelayanan itu. Ya, karena itu seorang pendeta yang berusaha, berjuang, berkorban di dalam melayani Tuhan, dia mendapatkan pujian yang sama. Bisa mendapat pujian yang sama dengan koster penjaga gereja yang juga setia dalam melayani Tuhan. Saya yang berjuang sedemikian rupa untuk berkhotbah dan mengajar, saya bisa mendapat pujian dari Tuhan. Tapi bisa sama pujiannya dengan yang main musik. Ya, saya bisa berkhotbah, bisa ribuan orang bertobat. Saya sungguh-sungguh, saya dapat pujian daripada Tuhan. Tapi yang tugas jaga slide, kalau sungguh-sungguh, kalau singernya sungguh-sungguh, ya, kalau penerima tamunya sungguh-sungguh, maka kita bisa mendapat pujian yang sama. Ya. Seorang pengkhotbah yang berdiri dan berkhotbah kepada ribuan orang, dia bisa mendapatkan pujian yang sama dengan seorang guru sekolah minggu yang hanya urus anak-anak. Karena Tuhan melihat kesungguhan dan perjuangannya dan bukan hasilnya. Sekarang coba lihat Matius 10 ayat 41. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, dia menerima upah nabi. Orang yang menyambut nabi itu bukan nabi, tapi dia bisa dapat upah nabi. Saya akan mendapatkan upah pendeta. Saudara bukan pendeta, tapi saudara bisa mendapatkan upah yang sama dengan pendeta. Ya. Mengapa bisa begitu? Ya karena Tuhan melihat usaha, kerja keras, kesetiaannya. Seorang pendeta satu malam tidur dan bermimpi. Dia bermimpi bahwa Tuhan suruh dia, tuh ada tembok besar. Ya, itu kayak pintu besar dari tembok raksasa begitu ya. Dorong. Dia lihat Tuhan mana bisa. Tidak mungkin itu bergeser, begitu besar. Tuhan bilang dorong, lalu dia mulai dorong. Dia dorong, tidak bergerak 1 senti pun tidak, 1 mili pun tidak bergerak. Lalu hari Selasa, itu hari Senin, hari Selasa Tuhan bilang dorong lagi. Lalu dia mulai dorong lagi, hari Selasa tidak ada hasil. Hari Rabu Tuhan bilang dorong lagi. Dia dorong lagi, tidak ada hasil. Hari Kamis Tuhan bilang dorong lagi, dia bilang Tuhan, saya sudah dorong 3 hari tidak berhasil. Pasti ini hari tidak berhasil. Tuhan bilang dorong lagi. Dia dorong lagi, hari Kamis dorong, tidak bergerak lagi. Dia sudah hampir putus asa, hari Jumat Tuhan bilang dorong lagi. Dia bilang Tuhan saya menyerah. Gak mungkin, saya tahu tidak akan benar. Tuhan bilang dorong. Lalu dia dorong. Setelah dia dorong, tidak bergerak juga. Besoknya Tuhan bilang dorong lagi. Dan dia bilang Tuhan
angkat tangan, menyerah. Tuhan bilang, dorong. Dan dia dorong lagi. Dan ternyata tidak ada hasil. Tidak bergerak. Setelah tidak bergerak sekian lama, tiba-tiba Tuhan memuji dia. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang setia. Lalu dia kaget, Tuhan, bagaimana Tuhan puji? Sedangkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dorong, tidak ada 1 mili pun bergerak. Bagaimana Tuhan menganggap saya hamba yang setia? Tuhan bilang, siapa yang suruh kau geser itu? Nggak ada yang suruh kau geser. Saya hanya suruh kau dorong. Ya kan? Dan ternyata kau dengan setia mendorong sekian hari. Jadi Tuhan mau kau dorong. Soal hasilnya itu bukan urusanmu. Begitupun dalam melayani, kan Tuhan tugas kita melayani. Soal hasil itu bukan urusan kita. Bahkan Paulus bilang, Paulus menanam, Apolos menyiram. Yang kasih pertumbuhan Tuhan juga. Sehebat-hebatnya kita memberitakan Injil, tahu hasilnya itu dari Tuhan juga kan. Hasil yang bikin orang mau percaya Tuhan itu kan Tuhan juga, bukan kita, ya. Nah, karena itulah maka marilah kita bekerja dengan giat. Kalau Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita dalam pelayanan yang sekecil apapun, lakukan dengan sungguh-sungguh. Lakukan dengan giat. Ya. Apalagi kalau Tuhan sudah memberikan kepada kita talenta atau karunia. Ya, biarpun karunianya beda-beda. Karunia-karunia, kalau saudara baca dalam daftar karunia itu ada karunia-karunia yang natural, ada karunia yang supranatural. Yang supranatural itu yang bikin mujizat. Nah, itu supranatural. Yang karunia menyembuhkan itu supranatural. Karunia bahasa roh itu supranatural. Tapi kalau karunia mengajar itu natural sekali. Karunia menasihati itu natural. Karunia memberi itu natural. Banyak karunia natural. Dan biasanya yang akan menonjol itu kalau karunianya supranatural. Ya, coba. Kalau diadakan KKR 2 tempat berdampingan. Satu, yang khotbah adalah Esra Suru yang akan mengajar doktrin Allah Tritunggal. Yang sebelah adalah doa kesembuhan ilahi. Bawalah yang sakit, yang lumpuh, yang buta, tuli. Kira-kira mana yang penuh? Pasti sebelah. Karena apa? Yang sebelah itu supranatural, yang ini natural saja. Ya, yang lebih populer dan yang disukai itu supranatural. Nah, ini membuat yang natural-natural itu, aduh, saya sudah melayani Tuhan, ini kok nggak maju-maju ya, nggak terkenal ya. Ya, sudah ngajar, sudah belajar sedemikian rupa, sudah khotbah sebaik mungkin, sudah upload, tapi yang lihat sedikit ya. Tapi yang itu hanya doa orang sakit saja, yang nontonnya ratusan ribu ya. Ya karena memang orang lebih suka yang supranatural. Tapi di sini bukan soal hasil, ya, tapi soal kesetiaan dalam melakukan itu, ya, kesetiaan dalam melakukan itu. Dulu saya ada seorang dosen yang dia bilang begini, dia khotbah begini, di dalam Alkitab itu ada 2 pengkhotbah aneh. Pengkhotbah yang pertama berkhotbah 120 tahun dan gak ada orang yang bertobat. Siapa? No itu berkhotbah. Dia bilang dikatakan dia pengkhotbah kebenaran. 120 tahun berkhotbah, nggak ada yang bertobat selain keluarganya sendiri. Makanya semua binasa, hanya keluarganya. Tapi ada pengkhotbah lain yang baru 1 kali berkhotbah, 1 hari saja 1 bangsa bertobat. Sampai binatang-binatang juga. Siapa? Yunus, ya kan? Saudara lihat Yunus itu berkhotbah, itu pengkhotbah aneh itu kan. Ya karena begitu dia akan mau pergi ke Tarsis, Tuhan tangkap dia pakai ikan. Nah, setelah itu keluar, lihat dia khotbah, dia langsung khotbah, dia berdiri 40 hari lagi Tuhan akan menunggang balikan Niniwe. Itu khotbah tuh nggak ada kabar baiknya, ya, nggak ada, itu hanya kabar buruk saja. Tapi anehnya, bangsa Niniwe bertobat, berpuasa, binatang-binatang pun puasa. Tuhan mengampuni mereka. Yunus jengkel, ya kan? Ini pengkhotbah aneh karena begitu ada orang bertobat bukan senang, tapi jengkel. Ya. Jadi Nuh berkhotbah 120 tahun, tidak ada orang yang bertobat selain keluarganya. Tapi Nuh tidak protes. Ya.
Tapi ini satu pengkhotbah Nabi Yunus ini, satu kali berkhotbah, satu bangsa bertobat, tapi malah marah. Ini ada dua pengkhotbah aneh di dalam Alkitab. Ya. Soal hasil itu urusan Tuhan. Ya, tapi kesetiaan itu bagian kita. Perhatikan kata-kata Barclay. Perumpamaan ini mengungkapkan bahwa Allah memberi manusia karunia yang berbeda-beda. Satu orang menerima 5 talenta, yang lain 2, yang lain lagi 1. Bukan jumlah talenta itu yang menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan di sini adalah bagaimana kita menggunakannya. Allah tak pernah menuntut dari seseorang kemampuan-kemampuan yang tidak dia miliki. Tapi Allah memang menuntut agar orang memanfaatkan sepenuhnya semua kemampuan yang dia miliki. Manusia tidak sama dalam talenta, tapi manusia sama dalam upaya. Perumpamaan ini menyatakan bahwa apapun talenta yang kita miliki, kecil atau besar, kita harus memakainya demi pelayanan bagi Allah. Jadi jangan kecewa kalau kita punya karunia nih kecil aja. Ya, karunia seni hanya doa-doa orang saja. Ya. Saya kira mungkin sudah pernah dengar itu cerita tentang Ratu Kamar Gelap itu. Ya. Di Cina, di mana ada orang yang dia mengalami masalah dengan matanya. Sampai matanya itu tidak sanggup menerima cahaya. Secahaya lampu ini nggak bisa. Maka kalau dia mendapatkan cahaya semacam ini, seluruh kepalanya dan badannya sakit. Jadi akhirnya dia hanya tinggal di kamar gelap dengan 1 lilin. Itu baru pas. Sehingga akhirnya dia hanya tinggal di kamar sepanjang tahun. Sampai mati di kamar gelap. Makanya dia dikenal sebagai Ratu Kamar Gelap. Pada waktu mayatnya diambil dari situ, mereka kaget menemukan bahwa di bawah tempat tidurnya penuh dengan buku. Penuh dengan buku-buku, dan buku-buku itu hanya buku doa. Dia berdoa untuk begitu banyak orang. Dia membaca sebuah berita atau majalah tertentu, ada hamba Tuhan A, dia langsung mencatat nama hamba Tuhan A, lalu dia berdoa. Dan begitu banyak dia berdoa. Salah satu nama yang ada di dalam daftar doa dari Ratu Kamar Gelap itu adalah Pendeta Stephen Tong. Itu ada namanya di sana. Ya. Dan dia mati hanya sebagai pendoa yang orang tidak tahu. Orang baru tahu apa yang dia buat setelah dia mati. Dia hanya bisa berdoa, tapi dia setia melakukan itu sampai mati. Karena itu kita mungkin tidak punya kemampuan memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan secara massal seperti Billy Graham atau seperti Stephen Tong, atau kita tidak bisa mempunyai karunia-karunia spektakuler yang bersifat supranatural. Tapi kita bisa melakukan hal-hal kecil. Ya. Dan Tuhan perhatikan itu. Kalau saudara melakukan itu, pujian datang dari Tuhan. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, dia dihormati. Alkitab terjemahan lama bilang dia dimuliakan Bapa. Bayangkan, biasa kita memuliakan Bapa, tapi ini kita dimuliakan Bapa. Bapa memuliakan orang yang setia. Karena itu dapat tugas apa saja, ya, lakukan dengan setia. Ibu nanti tolong siap kue ya, lakukan dengan setia. Ibu siap lilin ya, lakukan dengan setia. Maka dimuliakan oleh Bapa. Ibrani 6 ayat 10. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga dia lupa akan pekerjaan dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tuhan tidak lupa. Apa yang kamu lakukan Tuhan tidak lupa. Manusia bisa lupa apa yang kau lakukan. Tuhan tidak bisa lupa. Jadi lakukan yang kecil-kecil saja. Dengan setia. Tuhan pasti tidak lupa. Setiap pengorbanan, setiap energi yang dikeluarkan untuk kemasyhuran namanya, Tuhan tidak lupa. Ya. Jadi ada orang yang dipuji Tuhan. Pertama apa? Kristen sejati. Yang kedua, yang setia melayani dengan talenta yang Tuhan berikan. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, mari kita melihat persoalan di jemaat Korintus. Nah, di jemaat Korintus ini muncul sebuah persoalan. Ada sejumlah orang yang juga melayani, juga melakukan pekerjaan Tuhan, tapi mereka sangat tidak suka dengan Paulus.
Ya. Paulus melayani Tuhan? Ya. Orang-orang ini melayani Tuhan? Ya. Tapi orang-orang ini sangat tidak suka dengan Paulus. Jadi adalah hal yang biasa bahwa sama-sama melayani Tuhan tapi bisa tidak baku suka. Ya. Nah, sama. Nah, ketidaksukaan mereka ini membuat mereka mencela Paulus. Apa yang mereka ngomong tentang Paulus? Perhatikan 2 Korintus 10 ayat 10. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Alah, Paulus berani cuma di surat, ya kan? Kalau di surat ngomongnya luar biasa, keras, tegas. Tapi kalau sudah ketemu kayak kerupuk, kira-kira begitu, lembek. Gak ada keberanian. Berani kalau di surat. Lihat bahasa Indonesia sehari-hari. Orang berkata, surat-surat Paulus itu tegas dan berwibawa. Tapi kalau dia sendiri berada di tengah-tengah kita, pribadinya lemah dan kata-katanya tidak berarti apapun. Jadi orang seperti Paulus masih dicela oleh orang-orang Korintus. Ya. Paulus jelas membantah tuduhan ini. Paulus membantah di ayat 11. Paulus bilang, tapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Paulus bilang tidak, saya sama aja. Ketemu muka dengan tidak lewat surat, saya sama-sama tegas. Paulus bantah. Nah, orang-orang ini selain menghina Paulus, mereka juga rasa diri hebat. Dan begitu sombong dengan diri mereka, lalu memuji diri mereka. Perhatikan ayat 12. Orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan mereka sendiri. Mereka puji diri dengan standar yang mereka berikan untuk diri sendiri. Lalu mereka puji. Terjemahan Indonesia sehari-hari bilang, orang-orang yang menganggap dirinya tinggi. Mereka membuat ukuran sendiri, menilai sendiri dengan ukuran itu. Ini orang-orang yang jengkel pada Paulus. Dan yang lebih parah lagi, mereka mengklaim bahwa mereka lah yang mendirikan jemaat Korintus. Padahal jelas-jelas Paulus yang mendirikan gereja Korintus. Ya, dan itu bisa dilihat di Kisah 18. Ada cerita Paulus mendirikan jemaat Korintus. Tapi orang-orang ini mengklaim mereka lah yang menjadi pendiri jemaat Korintus. Dengan kata lain, mereka memegahkan diri, mereka menjadi sombong atas pekerjaan orang lain dan bukan pekerjaan mereka. Paulus yang mendirikan jemaat Korintus, tapi mereka yang sombong dan puji diri. Mereka bermegah atas pekerjaan orang lain dan bukan pekerjaan mereka sendiri. Ya. Sombong saja sudah salah. Kalau Bapak melakukan sesuatu dan Bapak sombong, itu sudah salah. Tapi kalau bukan Bapak yang melakukan, saya yang lakukan, Bapak yang sombong, ini keterlaluan amat ini ya. Ya, ya kan? Orang lain yang kerja, dia yang sombong. Terhadap semua ini Paulus beri jawab dan memberikan prinsipnya, ya, bahwa tidak seperti orang-orang yang memuji-muji diri sendiri dan bermegah atas pekerjaan orang lain. Perhatikan di ayat 12 sampai 16. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya, kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu.
jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu, dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Ya. Orang lain kerja di wilayahnya yang dipatok bagi mereka, dia mendapatkan hasil. Kok kamu yang bermegah? Kamu yang sombong atas hal itu? Nah, ini prinsip Paulus. Jadi prinsip Paulus adalah dia tidak mau bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Sebagai reaksi terhadap orang-orang yang sombong dan memuji-muji diri itu, Paulus bilang di ayat 17-18. Tapi barang siapa bermegah, hendaklah dia bermegah dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Indonesia sehari-harinya supaya mudah. Di dalam Alkitab tertulis, orang yang mau membanggakan sesuatu, hendaklah membanggakan apa yang telah dibuat oleh Tuhan. Sebab orang yang terpuji adalah orang yang dipuji oleh Tuhan, bukan orang yang memuji diri sendiri. Nah, kalau begitu, orang yang dipuji Tuhan itu yang bagaimana? Orang yang dipuji Tuhan adalah orang yang tidak sombong dan memuji diri sendiri untuk apa yang dimilikinya, atau prestasi-prestasinya, atau hasil-hasilnya, atau kemajuan-kemajuan yang dia peroleh, yang tidak dilakukan atau yang tidak berasal dari dirinya sendiri. Melainkan dengan rendah hati merasa bahwa segala yang dimilikinya, keberhasilannya, prestasi-prestasinya, kemajuan-kemajuannya, itu datang dari Tuhan. Kalau orang sadar diri dan tahu diri begitu, orang seperti itu dipuji oleh Tuhan. Kalau saya mulai bisa berkhotbah dengan baik dan saya mulai merasa bahwa semua dan mulai menjadi sombong karena itu, saya tidak mungkin dipuji oleh Tuhan. Tapi kalau saya bisa makin hari makin bisa beritakan firman Tuhan dengan baik, dan saya betul-betul sadar bahwa ini semua ini adalah karya Tuhan, tidak membanggakan diri dan menyombongkan diri dengan itu dipuji oleh Tuhan. Ya, perhatikan kata Henry. Dari segala macam pujian sombong, yang paling buruk adalah memuji diri sendiri. Dan sikap menepuk dada acap kali tidak lebih baik daripada memuji diri dan menipu diri sendiri. Sebaik-baiknya memuji diri sendiri bukanlah sebuah pujian. Dan seringkali tindakan tersebut sama bodoh dan tololnya dengan kesombongan. Karena itu, daripada memuji atau meninggikan diri sendiri, sebaiknya kita berusaha agar kita berkenan kepada Allah. Dan perkenanannya akan menjadi pujian yang terbaik bagi kita. Ya, Amsal 27:2 bilang, biarlah orang lain memuji engkau, bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal, bukan bibirmu sendiri yang puji-puji diri. Kalau kamu puji dirimu, Tuhan tidak memuji kamu. Tapi kalau kamu sadar semua dari Tuhan, maka Tuhan memuji kamu. Ya, bukankah ada banyak orang demikian, menjadi sombong, memuji diri sendiri untuk segala keberhasilannya, bahkan dalam pelayanan sekalipun. Ketika gerejanya menjadi besar, pengikutnya menjadi banyak, ya, pengikut fanatik lagi, wah, itu bisa menjadi kesombongan tersendiri dan kebanggaan tersendiri. Itu persis seperti orang di Korintus yang disebutkan Paulus tadi dalam terjemahan Indonesia sehari-hari. Mereka membuat ukuran sendiri dan menilai diri sendiri dengan ukuran itu. Itu membuat ukuran sendiri lalu menilai diri sendiri dengan ukuran itu yang bagaimana? Oke. Saya mau bikin ukuran bagi diri saya. Saya bisa bikin ukuran bahwa keberhasilan pelayanan itu adalah kalau gereja minimal yang hadir 1.000 orang. Itu ukuran yang saya berikan. Pada waktu yang hadir hanya 30 dan 20, berarti saya gagal. Begitu jemaat sampai 1.000, saya orang berhasil. Saya menetapkan standar 1.000 jemaat, berarti saya sukses.
Dan begitu saya mencapai, saya sudah 2000, berarti saya sudah sukses double 2. Saya yang menetapkan standar, lalu saya menilai diri saya dengan standar itu. Pendeta yang sukses dan diberkati adalah pendeta yang mobilnya 5. Nah, dia tetapkan sendiri. Lalu dia lihat, berapa mobil saya? 6. Berarti saya pendeta sukses. Dia menetapkan standar sendiri, lalu dia menilai diri sendiri dengan standar itu. Apa ukuran kalau KKR berhasil? Seorang pengkhotbah yang berkhotbah KKR itu akan dilihat sebagai pengkhotbah yang berhasil. Kalau waktu dia altar call, hampir semua maju. Jadi, begitu dia altar call dan banyak orang maju, dia menganggap dirinya sebagai pengkhotbah berhasil. Ya. Saya juga membaca beberapa tahun yang lampau. Apa sih ukurannya pendeta berurapan? Yang saudara tahu, itu pendeta tuh urapannya luar biasa. Apa standarnya? Pendeta berurapan kalau dia tumpang tangan, kamu gemetar. Sampai kamu roboh. Dan lebih hebat lagi kalau dia tidak sampai tumpang tangan, dia cukup buka jasnya, dia kebaskan begini, kalian roboh semua. Itu pendeta berurapan luar biasa. Ya. Gara-gara standar begitulah, kalau kamu tidak menjatuhkan orang, kamu belum berurapan. Tapi kalau kamu sampai menjatuhkan orang, kamu berurapan. Gara-gara itu ada pendeta-pendeta yang tidak sanggup merobohkan orang, tapi dengan segala macam trik mereka berusaha merobohkan orang. Itu betul pernah ada. Apalagi waktu menyanyi pujian penyembahan. Dulu itu ada satu persekutuan. Orang kan sudah berlutut begini. Sungguh besar. Kalau dia sudah berlutut begini. Sungguh besar. Kau Allahku. Tiba-tiba pengkhotbahnya bilang, Esra, kau ambil kipas angin. Tolong setel volume yang paling pelan-pelan. Dan tiupkan pelan-pelan ke dia. Jadi saya kasih kipas angin. Dan dia, ini kan kalau sudah posisi begini kan sekali dorong. Gak ada pertahanan, jatuh. Dan begitu jatuh, mereka bangga berurapan. Ya, ada lagi yang pakai trik lain. Ya, coba adik siapa nih? Coba sini, mari. Itu pernah terjadi saudara ya. Dalam satu KKR, ini pengkhotbah dari India sudah menjatuhkan semua orang kecuali pemusik. Pemusik itu adik-adik saya. Ya. Lalu mereka dipanggil semua, mau dapat Roh Kudus, dia tumpang tangan mereka, tidak ada satu pun yang jatuh. Nah ini malu itu ya. Akhirnya dia bilang mau dapat Roh Kudus, mau. Sekarang kaki rapat, kencang rapat, tangan lurus ke depan, ini lurus, kencang. Ini taruh di sini. Kencang, ini kencang. Mau dapat Roh Kudus? Mau. Oke. Kalau mau dapat Roh Kudus, haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus. Ini kan sudah gak ada pertahanan ini. Langsung roboh. Nah, begitu adik saya didorong, dia langsung taruh kaki begini, pasang kuda-kuda. Pendetanya bilang begini, jangan tahan Roh Kudus. Jangan tahan. Kembali lurus. Jatuh sudah. Mereka menetapkan bahwa standar pendeta berurapan itu kalau bisa kasih jatuh orang. Dan lalu mereka berusaha menjatuhkan orang. Dan mereka menilai diri sendiri bahwa saya pendeta berurapan. Ya. Nah, ini jadi soal itu. Orang bisa bikin standar sendiri. Ada seorang pengkhotbah yang pernah berkhotbah, disinyalir nyindir saya. Nah, kata-katanya bilang begini, kamu boleh khotbah berpart-part. Karena mungkin di Kupang itu yang khotbah berpart-part itu cuma saya, ya. Karena satu materi saya bisa part sampai part 35, ya. Ada part 27, 25, ya. Kamu boleh khotbah berpart-part, tapi sudah pelayanan sampai mana? Saya sudah sampai Amerika. Artinya dia bikin standar bahwa pendeta kalau berhasil itu kalau pelayanan bisa sampai Amerika. Dan dia sudah ke Amerika dan dia merasa sudah sukses.
Nah, di sini kita bisa lihat banyak orang membuat ukuran. Oh, kalau saya punya ukuran bahwa pendeta kalau pintar itu adalah dia minimal tulis 10 buku. Dan dia sudah menulis 20 buku. Berarti saya pendeta top, pendeta pintar. Di sini kita bisa lihat banyak orang membuat standar-standar mereka sendiri, lalu menilai diri mereka sendiri dan menjadi sombong dengan standar yang mereka bangun untuk diri sendiri. Nah, yang model begitu gak bisa dapat pujian dari Tuhan. Ya, itu malah dibenci oleh Tuhan. Bahaya memuji diri sendiri dengan standar yang dibuat. Ya, Tuhan justru akan merendahkan orang kayak begitu. Amsal 16 ayat 5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh dia tidak akan luput dari hukuman. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Ya. Pada tahun 1960-an ada grup band terkenal, The Beatles, dengan John Lennon sebagai pemimpinnya yang mencapai puncak kejayaan. Mereka bukan hanya grup musik, tapi sebuah fenomena. Kira-kira mereka itu seperti Cristiano Ronaldo atau Messi-nya dalam sepak bola. Ya, mereka sangat-sangat terkenal dan ya, apa saja yang mereka lakukan selalu menjadi tren. Ya, gaya rambutnya, cara berpakaian, ucapan mereka itu selalu menjadi tren dan diikuti. Ya, dan konon mereka tidak bisa bepergian kemana-mana tanpa diganggu oleh para fans mereka di seluruh dunia. Ya, ini grup The Beatles. Ya, lagu-lagunya terkenal sampai sekarang. Dan pada 4 Maret 66, seorang jurnalis namanya Maureen Cliff dari London Evening berkesempatan mewawancarai John Lennon. Dan dia mengajukan pertanyaan, bagaimana kehidupan seorang Beatles? Dan John Lennon menjawab begini, kekristenan akan lenyap, menyusut. Saya tidak perlu berargumen soal itu. Saya benar dan saya akan buktikan bahwa saya benar. Kini kami lebih populer ketimbang Yesus. Saya tidak tahu mana yang lebih mati. Rock and roll, saya tidak tahu mana yang lebih dulu mati. Rock and roll atau kekristenan. Yesus sih baik, tapi ajarannya biasa saja. Dan murid-muridnya memutarbalikkannya. Akibat wawancara ini, justru yang dia tidak bayangkan adalah bahwa semua fansnya, mayoritas fans berbalik dan melawan dia. Dan piringan hitamnya itu dibakar di mana-mana. Dan demo besar-besaran terjadi di mana-mana. Dan justru disitulah titik kejatuhannya. Sehingga akhirnya dia makin ditinggalkan oleh begitu banyak fans. Sampai akhirnya redup 1970-80, John Lennon masih mencoba memberikan album baru. Tapi sudah hilang popularitasnya dan habis. Voltaire, filsuf Prancis itu, 100 tahun setelah kematianku, ya, kekristenan akan ditinggalkan. Alkitab hanya akan ditemukan di museum. Tom Paine, 100 tahun setelah kematianku, Alkitab hanya ada di museum. Dan dia menulis buku The Age of Reason. Dan 100 tahun setelah itu, sekarang buku The Age of Reason tidak pernah terbit lagi. Dan ada di mana? Di museum. Sedangkan Alkitab makin melimpah kemana-mana. Bahkan sudah versi elektronik yang kita bisa dapat di mana-mana. Orang yang sombong pasti akan direndahkan oleh Tuhan. Ya, Amsal 29 ayat 23. Keangkuhan merendahkan orang, tapi orang yang rendah hati akan menerima pujian. Jadi orang yang dipuji Tuhan itu yang bagaimana? 1, Kristen sejati. 2, yang setia, yang sungguh-sungguh melayani. Dan yang ketiga, yang rendah hati, tidak sombong. Lalu kapan pujian diberikan oleh Tuhan? Bisa saat ini Tuhan berikan pujian. Dengan cara dia meninggikan kita. Dengan cara dia membuat kita berhasil. Ya. Tapi klimaksnya itu akan terjadi nanti saat kita mati atau saat Yesus Kristus datang kembali.
Perhatikan 1 Korintus 4 ayat 5. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Dia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Maka tiap-tiap orang menerima pujian dari Allah. Kapan? Saat Tuhan datang. 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semua ini adalah membuktikan kemurnian imanmu yang lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri sendiri. Kalau begitu, setelah kita Kristen sungguh-sungguh, melayani sudah sungguh-sungguh, rendah hati tidak sombong, kok hidup tetap begini-begini aja? Bisa begitu? Bisa. Jangan khawatir. Pujian sedang ditampung. Kalau Tuhan tidak mengangkat kamu di sini atau tidak memuji kamu di dunia ini, maka pujian yang sebenarnya adalah pada pengadilan terakhir. Ya. Kemarin kami ada kelas doktrin akhir zaman. Ya Pak Frans ya. Ada doktrin akhir zaman. Kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Jadi baik orang percaya maupun orang tidak percaya akan berdiri dan dihakimi di hadapan tahta Kristus. Orang berdosa yang tidak percaya dihakimi dosanya. Lalu muncul pertanyaan, terus orang percaya mau dihakimi dosanya? Masalahnya dosanya sudah dihapus oleh Kristus. Dosa sudah dihapus oleh darah Yesus. Berarti kita tidak mempunyai dosa untuk dihakimi. Dosa-dosa kita setelah percaya pun telah dibayar oleh Kristus dan konsekuensinya sudah kita tanggung berupa hajaran dari Tuhan. Terus apa yang membuat kita dihakimi di hadapan tahta pengadilan Kristus? Bukan dosa kita, karena dosa kita sudah tidak ada lagi, dihapus. Yang membuat kita dihakimi adalah Tuhan akan menghakimi kita dalam hidup kita seturut dengan semua yang Dia berikan. Talenta-talenta, semua bakat-bakat, kemampuan-kemampuan yang Tuhan sudah berikan. Seberapa kita mempergunakan itu. Kita dihakimi di situ bukan untuk menentukan masuk surga atau masuk neraka. Kita sudah pasti masuk surga. Bukan untuk menentukan surga neraka. Menentukan apa? Menentukan upah nanti. Dan disitulah puji-pujian diberikan. Karena itu di sekarang ini melayani sungguh-sungguh tapi setia, tapi kok biasa-biasa saja ya hidupnya ya. Jangan khawatir karena itu belum klimaksnya. Ya, klimaksnya nanti pada akhir zaman. Setiap perbuatan baik diperhitungkan. Makanya dalam Injil Matius dibilang air sejuk secangkir saja kalau diberikan kepada seorang murid itu kamu tidak kehilangan upahnya. Makanya saya bilang air sejuk tidak kehilangan upahnya. Kalau air panas tidak. Air panas tambah gula lagi, tambah kopi lagi. Ya. Ada nasi putih lagi ya Ibu ya. Ya, kamu tidak kehilangan upahnya. Setia dengan itu, perhitungan terakhir di akhir zaman nanti. Ya, siapa menabur banyak, menuai banyak. Siapa menabur sedikit, menuai sedikit. Nah, seringkali ayat itu disalahgunakan bahwa menabur sekarang supaya kamu tuai jadi kaya raya sekarang. Nah, itu salah itu. Ya, karena kita menabur sekarang, belum tentu tuainya sekarang. Penuaian bisa, menuai sekarang bisa, tapi penuaian sesungguhnya itu pada akhir zaman nanti. Ya, nah, karena ada acara lain, jadi tidak ada tanya jawab. Ya, begitu ya Ibu Agustin ya. Jadi tanya jawab nanti kita sambung pada minggu-minggu selanjutnya. Nah, ini ulang tahun yang ketiga, dihitung dari kita start dulu, ya. Walaupun kita karena pandemi kita berhenti cukup lama, lalu kita baru mulai lagi, tapi kalau kita hitung terus, maka ini adalah ulang tahun yang ketiga. Ya, kita bersyukur bahwa pernah mulai, lalu hilang, tapi kita tetap dengan PA bulanan itu, lalu bisa berbakti lagi. Ya, kita bersyukur karena Tuhan menolong kita. Dan biarlah setelah ulang tahun ketiga, kita boleh menjadi jemaat-jemaat yang dipuji oleh Tuhan. Ya, sungguh-sungguh percaya Yesus, setia melayani, dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah sombong. Ya, Tuhan akan memuji kita. Ya, Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang datang pada kami, mengingatkan kami bahwa kami tidak mencari pujian dari manusia atau bahkan memuji diri sendiri, tapi pujian yang sesungguhnya datang dari Tuhan. Tuhan, ajarlah kami sungguh-sungguh menjadi Kristen sejati,
Bukan hanya KTP kami yang Kristen, tapi hidup kami, status kami di hadapan Tuhan benar-benar seorang percaya. Setiap karunia, talenta, kemampuan apapun yang Tuhan berikan, mari ajar kami untuk melakukan dengan setia. Sekecil apapun kami sungguh-sungguh melakukan itu. Bukan karena dilihat manusia, sekalipun tidak besar, tidak spektakuler, tapi kami setia melakukan itu. Dan bagaimanapun keberhasilan dan kesuksesan kami dalam dunia ini, tolong kami tetap rendah hati. Tidak memuji diri kami sendiri atas semua yang kami dapat. Dan biarlah pujian datang dari Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.